Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Putri Sagita dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendidikan politik bagi generasi muda. Oke, yang pertama yaitu kita mengetahui apa sih pendidikan itu. Pendidikan dalam bahasa Inggrisnya adalah education. Kalau dalam bahasa Latinnya eductum, yang artinya adalah proses dari dalam keluar. Habis itu duko adalah yang sedang berkembang. Jadi pendidikan itu sendiri adalah kemampuan serta keahlian diri yang dikembangkan terus menerus secara individual. Pengetahuan ini tuh selalu ada dan gak akan pernah hilang, benar kan? Terus kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan itu adalah proses atau tahapan dalam pengubahan sikap, etika, maupun tata laku seseorang, baik individu atau kelompok, untuk meningkatkan pola pikir manusia dalam melalui pengajaran atau pelatihan yang mendidik. Kemudian tujuannya pendidikan ini tuh bukan hanya untuk mentransfer knowledge aja, tapi juga proses pengubahan etika, norma serta akhlak dari setiap peserta didik yang pastinya dapat dari sekolah atau pengajaran di kelompok lainnya lah. Terus kemudian dari Bapak Ki Hajar Dewantoro sendiri bilang, pendidikan itu adalah proses penunjang kekuatan kodrat manusia yang memiliki akal dalam menguasai pengetahuan pada peserta didik, dengan tujuan manusia dapat meninggikan kodratnya dengan pendidikan yang setinggi-tingginya, seperti sekolah sampai universitas, memiliki sarjana yang paling tinggi kan S3 kayak gitu. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk dari pendidikan itu ya, simpel aja kita jelaskan dari formal, non formal serta informal. Formal itu sendiri itu seperti pendidikan sekolah, dia itu bersifat teratur, bertingkat serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Habis itu kemudian non formal, pendidikan ini sengaja diselenggarakan di luar kegiatan sekolah, tertib, dan juga tidak mengikuti peraturan yang terlalu ketat. Dan contohnya kayak pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan perempuan, pendidikan keterampilan, dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal itu dia tuh gimana ya? Udah kita lakukan dalam kehidupan sehari, dalam pergaulan sehari-hari. Dan perlu kita tahu, pendidikan informal ini juga sudah kita dapatkan dari kecil dan sampai kita mati. Dimana pendidikan informal ini tuh kita dapat dari keluarga. Keluarga itu sangat penting untuk pendidikan pertama anak, untuk membentuk karakter sebuah anak yang lebih baik dan bisa lebih mendidik anak untuk bertindak tanduk kepada orang yang lebih tua, seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai politik, pengertian dari politik. Politik itu berasal dari bahasa Yunani, politis, warga negara, polis, negara kota. Jadi disimpulkan bahwa politik ini artinya ialah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan non konstitusional. Banyak sekali pandangan mengenai politik itu sendiri. Yang pertama dari teori klasik Aristoteles, bahwasannya politik ialah usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dan juga ada lagi arti dari politik itu, usaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan politik. Ya, sebelumnya kita sudah membahas apa itu pendidikan dan apa itu politik. Sekarang kita akan membahas pendidikan politik. Pendidikan politik sendiri dalam bahasa Inggris adalah political socialization. Pendidikan politik sendiri itu dia sudah termasuk dalam proses sosialisasi politik yang memiliki tujuan sama. Menurut Rusadi Kanta Prawira, pendidikan politik ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka bisa berpartisipasi secara maksimal sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, dan rakyat harus menjalankan tugas partisipasinya itu. Dan tujuan dari pendidikan politik itu sendiri bagi generasi muda, dia masuk dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1982, yaitu tentang pendidikan politik bagi generasi muda, yang menyatakan tujuan pendidikan politik adalah untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pendidikan politik lainnya ialah untuk menciptakan manusia atau generasi muda akan kesadaran kehidupan berbangsa dan negara sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk membangun manusia seutuhnya. Bentuk-bentuk dari pendidikan politik itu bisa dari, kalau menurut Rusadi Kanta Prawira, itu bisa dari bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain. Yang bentuk publikasinya itu biasanya menampung pendapat umum. Habis itu yang kedua, siaran radio dan televisi. Yang ketiga, lembaga atau asosiasi masyarakat. Dari mana sih kita bisa mendapatkan pendidikan politik? Melalui saran yang pertama bisa dari keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan, media massa, atau bisa kontak langsung atau terjun langsung pada politik itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Sedikit penjelasan mengenai pendidikan politik bagi generasi muda. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.